Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang senantiasa kita hormati para perangkat desa dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah, wabil khusus para perangkat desa dari Kabupaten Bogor. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia penyelenggara dan pelaksana kegiatan pada hari ini yang telah bekerja siang dan malam mempersiapkan kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Forkopimda Kabupaten Temanggung yang hadir di antara kita, Bapak tokoh kita, Bapak Yunianto SP, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Pak Cuk, bukan Pak Yunianto, Pak Yunianto. Nah, Ketua DPRD kita dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung. Tepuk tangan dulu. Juga ini hadir di tengah kita, ada tadi sudah disebut Bapak Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Pak Eko, dan juga saya ajak beserta di kesempatan ini adalah Bapak Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Bapak Godri Wijianto. Jadi untuk perangkat desa saya tidak sekedar membawa permades, tapi langsung asisten 1. Yang saya hormati para pengurus DPD Provinsi Jawa Tengah, wakil khusus pemimpin besar kita semua, Bapak Cuk Swindi yang kita hormati semua, Suyadi. Yang saya hormati juga tadi Dewan Penasehat dari pusat dan juga Pak Sekjen dari pusat dan seluruh keluarga besar PPDI pada hari ini yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia bahwa acara ini telah dapat dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Sungguh ini kehormatan bagi masyarakat Temanggung. Kegiatan provinsi dilaksanakan di Temanggung sehingga para tamu-tetamu datang ke kabupaten ini syukur-syukur nanti membelanjakan uangnya yang banyak itu di Kabupaten Temanggung. Yang kedua, saya koreksi dulu, saya ini bukan Kiai Haji seperti disebut oleh Mas Cuk tadi, saya juga bukan ulama. Saya ini kalau di depan Mas Cuk ini jadi junior, karena beliau ini adalah senior saya di Jogja dulu. Sesungguhnya kalau saya memberikan ceramah di depan senior ini kuat, tapi karena ini tugas saya sebagai bupati ya saya laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi selaku pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Kabupaten Temanggung diberi kepercayaan sebagai tuan rumah 2 kali berturut-turut. Yang pertama itu adalah pelantikan pengurus dan yang sekarang adalah rapat kerja daerah atau musyawarah kerja daerah. Yang memang Temanggung itu dari posisi geografisnya juga memang berada di tengah-tengah Jawa Tengah. Yang dari timur tidak terlalu repot, yang dari barat juga tidak terlalu repot. Beda kalau dilaksanakan di Pak Masuk di Pati ya, yang dari Cilacap mana kan jadi jauh sekali. Jadi posisi strategisnya memang ada di tengah-tengah. Jadi selaku pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tentu selaku pemerintah daerah saya berharap musyawarah kerja daerah ini dapat melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang nanti bukan saja akan bermanfaat memajukan organisasi PPDI,
tetapi juga akan memajukan desa-desa di seluruh Jawa Tengah, wabil khusus desa-desa di Kabupaten Temanggung. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada desa. Indonesia yang besar ini disusun dari desa-desa, dan desa-desa ini roda pemerintahannya intinya ada di perangkat desa. Jadi harapannya bahwa kegiatan ini betul-betul akan bermanfaat untuk desa. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyaksikan sendiri dan saya melihat langsung bahwa organisasi PPDI adalah organisasi yang paling kuat dan paling solid di Indonesia, khususnya organisasi-organisasi yang terkait dengan desa. Karena ada banyak organisasi yang terkait dengan desa. Ada asosiasi kepala desa, ada persatuan atau asosiasi sekretaris desa, ada asosiasi BPD, ada LPMD, ada PKK, Jakarta Taruna, dan lain-lain. Nah, PPDI ini adalah salah satu organisasi yang bersifat kedesaan tadi, yang menurut saya paling solid dan paling kuat di Republik ini. Saya melihat PPDI ini benar-benar punya spirit core, punya semangat yang sangat kuat, persatuannya luar biasa, sampai-sampai saya menjadi saksi sejarah ketika PPDI luluh ke Jakarta dan akhirnya dipenuhi oleh Pak Jokowi dan Nah, saya menyaksikan bahwa PPDI juga berjuang bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat di desa. Jadi selama ini, Bapak dan Ibu sekalian, memang ada beberapa organisasi yang bersifat desa atau memperjuangkan desa, tetapi saya melihat PPDI ini paling kuat agregasinya dalam intervensi kebijakan-kebijakan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional untuk mementingkan desa. Sekarang saya mendukung jika tadi disebutkan oleh Mas Duk, PPDI sedang usul atau memperjuangkan untuk nanti ada undang-undang khusus tentang perangkat desa. Saya sangat setuju dan siap untuk mendukung. Dan saya dengar juga sekarang PPDI juga sedang mengusahakan agar Kementerian Dalam Negeri nantinya agar mengeluarkan nomor induk perangkat desa. Ini juga sangat bagus. PPDI juga sedang mengupayakan agar Kemendagri mengeluarkan kartu anggota. Ini juga sangat bagus. Dan berbagai program-program yang lain. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya juga berharap agar PPDI ke depan tidak hanya mementingkan organisasi, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. PPDI ada untuk memikirkan desa. PPDI ada untuk memperjuangkan, mensejahterakan masyarakat di desa. Jadi tujuannya adalah desa, tujuannya adalah rakyat, tujuannya adalah kesejahteraan. Sedangkan PPDI ini hanya bersifat alat atau ini wasilah untuk menuju kesejahteraan masyarakat di desa. Bapak dan Ibu sekalian, saya setuju tadi juga Pak Cuk menyampaikan PPDI supaya jangan berpolitik. Ini juga baik sekali. Dengan potensi anggota PPDI yang saya yakin jumlahnya bisa ratusan ribu orang atau mungkin bahkan jutaan di seluruh Indonesia, dan posisi strategisnya di desa, maka kaum politisi pasti akan tergiur untuk melihat PPDI. Tetapi saya mohon PPDI-nya untuk kuat, jangan ikut-ikutan tergiur. Kalau politisi pasti tergiur, saya pasti tergiur, Pak Yuni pasti tergiur, semua juga pasti. Tetapi PPDI-nya yang saya harap tetap kekeh pada perjuangannya sendiri. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Cuk bahwa sampai saat ini PPDI identitasnya belum ada. Nah, saya mohon dengan proses-proses acara-acara seperti ini, ya nanti bagi proses saya yakin ke depan akan menemukan identitas. Apakah ke depan PPDI ini akan jadi organisasi profesi
seperti PGRI atau seperti Ikatan Dokter atau seperti Ikatan Wartawan misalnya, organisasi profesi yang membela atau memperjuangkan kepentingan profesi, atau ke depan mau menjadi organisasi sosial seperti layaknya organisasi sosial yang lain, atau akan menjadi kelompok kepentingan dan yang lain-lain. Nah, saya yakin nanti akan proses. Tetapi kalau Pak Cuk yang jadi pemimpin seterusnya di sini, bisa-bisa PPD jadi organisasi agama. Karena Pak Cuk juga ulama. Ya, moga-moga. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, dulu perangkat desa itu adalah para tokoh masyarakat, di mana para perangkat desa itu dipilih oleh masyarakat. Kadus misalnya itu dulu dipilih oleh masyarakat. Tetapi sekarang kepala desa tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala desa melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam undang-undang, melalui proses seleksi. Nah, yang lolos seleksi ini belum tentu dikehendaki oleh masyarakat. Sedangkan yang dikehendaki oleh masyarakat belum tentu lolos seleksi. Faktanya demikian. Jadi lama-kelamaan jangan sampai perangkat desa ini kehilangan ketokohannya di masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Penasihat hal yang sama. Nah, ke depan ini harus kita jaga betul bagaimana caranya, meskipun melalui proses seleksi, tetapi ketokohan di masyarakat saya harap semua kepala desa tetap menjadi tokoh. Oleh karena itu penting kepala perangkat desa penting untuk ikut dalam aliran nafas masyarakat. Soalnya ada di desa-desa tertentu masyarakat ingin sederhana, perangkat desa yang ini tidak pernah mau ikut. Masyarakat keyakinan perangkat desa yang ini tidak pernah mau ikut. Masyarakat di sini tidak mau ikut. Memang jadi perangkat desa itu hidupnya sudah aman, Pak. Dengan jadi perangkat sampai umur 60 tahun itu nggak jadi tokoh pun sudah aman. Kalau hanya untuk mikir dirinya sendiri selamat, pasti bisa selamat dan bisa urip. Tetapi kalau keberadaannya di tengah masyarakat tidak bisa menjadi pemuka masyarakat, maka nanti bisa dilakukan fungsi-fungsi pemerintahan desa juga akan menjadi terhambat. Nah, saya siap selaku bupati, ya khususnya di Temanggung ya. Selaku di Temanggung, saya siap untuk bersama-sama dengan perangkat desa untuk menjaga marwah para perangkat desa. Ada kasus di Temanggung di sebuah desa, ya Pak Kando, ya. Seorang perangkat desa didemo warganya, pakai poster-poster di depan balai desa, didemo diminta untuk tanda tangan pengunduran diri karena tuduhannya korupsi dan lain-lain sebagainya. Kasus itu sampai ke saya, sampai ke meja saya. Saya bilang saya nggak mau ikutan urusan ini karena tuduhan korupsi ini kan hanya menurut masyarakat. Harus dihormati namanya asas praduga tidak bersalah. Selagi belum ada keputusan hukum yang inkrah, maka ini belum ada yang namanya korupsi. Tetapi masyarakat yang diandalkan adalah tanda tangan pengunduran dirinya yang waktu itu di bawah tekanan pengunduran diri. Yang mau tidak mau akhirnya ya surat pengunduran diri itulah berlaku. Nah, kenapa perangkat desa ini didemo warga? Sebenarnya bukan karena tuduhan korupsinya. Yang saya yakin masyarakat desa juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tuduhan korupsi itu. Tetapi karena masyarakat tidak suka dengan seseorang perangkat desa ini. Nah, ini salah satu contoh kok perangkat desa lama-lama menjadi pegawai teknis ya di desa ya. Kok tidak lagi menjadi tokoh masyarakat ya. Makanya ini penting menjadi pemikiran kita semua, ayo kita jaga. Perangkat desa harus betul-betul membaur dengan masyarakat, harus menjadi tokoh di masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi petugas teknis seperti pegawai kalau di pemerintahan. Nah, kalau di pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pegawai ini bekerja sampai seumur hidup. Nggak peduli bupatinya siapa, saya tetap pegawai. Nah, juga jangan sampai begini karena perangkat desa ini langsung bersentuhan, langsung berhubungan dengan masyarakat 24 jam. Tadi betul dikatakan oleh Pak Cuk, pemimpin itu harus pinter, harus kober, harus
itu. Kalau tengah malam masyarakat ketok-ketok pintu ya mohon dibukakan perangkat desa. Apalagi di zaman sekarang ketika COVID seperti ini, masyarakat jauh lebih sensitif. Ada hal kecil aja jadi masalah di dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu juga dipikirkan hubungan antara perangkat desa dengan kepala desa. Nah, ini karena banyak juga kasus kepala desa baru terpilih belum ngerti apa-apa, jauh lebih pinter sekdesnya, jauh lebih pinter perangkat desanya. Lah kepala desanya merasa disandra. Nah ini juga jangan sampai terjadi. Makanya tadi kalau Pak Cuk bicara soal identitas, maka perlu juga dirumuskan loyalitas perangkat desa itu sebenarnya kemana? Jadi ada dua hal ya, ada dua domain. Domain sebagai organisasi PPDI loyalitasnya pasti pada organisasi. Tetapi hal-hal yang menyangkut tugas mereka di desa, saya rasa loyalitasnya harus kepada kepala desa. Nah ini harus dipertegas dulu. Loyal pada kepala desa, karena begitu kepala desa terpilih dia harus menyusun RPJMDes yang turunannya nanti menjadi RKPDes, KPBdes selama 5 tahun ke 6 tahun berturut-turut. Itu adalah program kepala desa terpilih. Makanya perangkat desa saya kira harus mensukseskan program-program, visi-misi, janji-janji kampanye dari kepala desa terpilih. Tidak bisa kepala desa jalan ngalor, perangkat desa jalan ngidul. Ini nanti yang rugi adalah masyarakat desa. Sebagaimana halnya di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, saya kira juga sama. Namanya sekda, namanya kepala dinas dan lain-lain sebagainya, loyalitasnya harus pada bupati. Sama dengan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi ketika melantik para menteri-menteri kabinet sekarang. Presiden menyampaikan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jadi menteri adalah perangkatnya presiden untuk mewujudkan RPJM nasional. Perangkat daerah, sekda, kepala dinas dan OPD adalah perangkatnya bupati untuk mewujudkan RPJMD kabupaten. Demikian juga perangkat desa seyogianya juga menjadi hal yang sama di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian, saya tadi disebutkan menjadi salah satu ketua di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Jadi memang betul selain ada PPDI, ada asosiasi kepala desa, asosiasi sekretaris desa, di Indonesia juga ada namanya organisasinya LPMD se-Indonesia yang namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Di periode yang lalu saya jadi salah satu ketua, tetapi di periode ini karena posisi saya di Jawa Tengah, saya menjadi koordinator wilayah untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya harap nantinya perangkat desa juga bisa bekerja sama dengan sinergis, harmonis dengan stakeholder yang lain, baik itu organisasi perangkat kepala desa, sekretaris desa, organisasi BPD, organisasi LPMD, PKK, Karang Taruna, dan lembaga-lembaga desa. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Rasanya sudah terlalu panjang, saya di depan Pak Cuk nggak berani panjang-panjang, kualap nanti. Saya ucapkan selamat bermusyawarah, semoga menghasilkan keputusan-keputusan organisasi, semoga kegiatan ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh desa dan seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah kerja daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.